Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mata kuliah mitigasi bencana yang membahas tentang analisis asesmen bencana di Kabupaten Magelang. Sebelum melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Panutitis Pangestu, kedua Muhammad Misbahul Muhaimin, yang ketiga Fajar Islam Nur G, yang keempat Irna Kurnia Putri, yang kelima Alfira Rizky Utami, dan yang terakhir ada Dina Utami. Nah, untuk poin-poin yang akan dibahas di presentasi kami pada hari ini, yang pertama itu ada analisis kerentanan, yang kedua ada analisis ketahanan, dan yang ketiga ada analisis resiko atau viral mode, yang keempat itu manajemen bencananya. Nah, manajemen bencana ini nanti ada tiga waktu, jadi sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah bencana. Untuk presentasi pada hari ini, kita akan membahas analisis asesmen bencana yang kita ambil itu berada di Kabupaten Magelang. Nah, dua bencana yang kita ambil itu ada gunung berapi, yaitu ada di Kecamatan Dukun, dan yang kedua itu ada pergerakan tanah di Kecamatan Salaman. Nah, di sini ada analisis kerentanan. Pengertian dari kerentanan itu sendiri merupakan karakteristik individu atau kelompok yang mendiami alam tertentu pada bidang sosial dan ekonomi, yang mana mereka dibedakan menurut posisi mereka yang bermacam-macam dalam masyarakat, yang menjadi lebih atau kurang pada kelompok dan individu yang rentan. Nah, kerentanan ini terganggunya kondisi lingkungan, masyarakat, struktur layanan, yang diakibatkan oleh dampak bahaya tertentu sehingga menimbulkan kerugian. Dan yang pertama ini akan dibahas tentang kerentanan, yaitu bencana gunung berapi dan pergerakan tanah. Sosial. Kerentanan sosial meliputi variabel sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk. Yang kedua, rasio kelompok rentan. Rasio kelompok rentan sendiri terbagi menjadi 4 jenis, yaitu rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, rasio kelompok umur. Ekonomi. Kerentanan ekonomi meliputi variabel sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan produktif. Yang kedua, jumlah ternak. Fisik. Kerentanan fisik meliputi variabel sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rumah. Yang kedua, jumlah fasilitas umum. Lingkungan. Jenis penggunaan lahan adalah variasi bentuk perwujudan yang dilakukan oleh manusia terhadap lahan. Setiap penggunaan lahan memiliki respon berbeda terhadap suatu bencana. Jenis-jenis penggunaan lahan dapat mempengaruhi cepat atau tidaknya laju aliran material letusan. Ketahanan. Daya tahan atau berdaya tahan, atau yang biasa disebut resilient, adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Ketahanan umumnya dilihat sebagai konsep yang lebih luas daripada kapasitas karena melampaui perilaku, strategi, dan tindakan khusus untuk mengurangi resiko dan manajemen yang biasanya dipahami sebagai kapasitas. Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah, itu dapat dibagi tingkat ketahanannya menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama, level 1. Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam perencanaan rencana atau kebijakan. Yang kedua, itu di level 2. Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis. Level 3, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis. Namun, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
Selanjutnya level 4. Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional. Terakhir ada level 5, itu capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. Selanjutnya itu, yang ketiga, ada analisis failure mode untuk bencana gunung berapi dan pergerakan tanah. FMEA adalah pendekatan sistematik yang menerapkan suatu metode pentabelan dengan menentukan mode kegagalan, penyebab kegagalan, dan efek dari kegagalan. Hal ini untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh engineers untuk mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA merupakan teknik evaluasi tingkat keandalan dari sebuah sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut. FMEA didefinisikan sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi 3 hal, yaitu penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan proses selama siklus hidupnya. Efek dari kegagalan tersebut, tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain, produk, dan proses. Berikut adalah tabel analisis failure mode. Di bencana pertama ada gunung berapi di Kecamatan Dukun. Failure mode resiko, kawasan rawan bencana 2. Efek potensial, berpotensi terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu, aliran lava, hujan abu lebat, dan terlanda aliran lahar ketika terjadinya letusan gunung api. Analisis resiko, S-nya itu 4, O-nya 3, D-nya 5, RPA-nya 60. Possible solution-nya itu informasi penyelamatan yang cepat terhadap penduduk yang ada di kawasan rawan bencana 2 jika ada tanda-tanda kegiatan akan terjadinya letusan gunung api. Karena kawasan tersebut berpotensi terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu pijar, aliran lava, hujan abu lebat, dan aliran lahar ketika terjadinya letusan gunung api. Kerawanan kawasan ini merupakan pengaruh dari perluasan kawasan rawan bencana 3 untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi. Mewaspadai bahaya yang menyertai letusan gunung api seperti lahar dan banjir bandang, terutama pada daerah lembah sungai yang merupakan jalur-jalur yang bersumber dari puncak gunung, longsor dan hujan batu, hujan abu dan hujan asam. Yang ketiga, memberikan dan mensosialisasikan tanda atau rambu-rambu jalur mana yang lebih aman untuk dilalui ketika ada tanda-tanda akan terjadinya kegiatan bencana letusan gunung api. Oke, kemudian untuk analisis kedua mengenai failure mode yaitu pergerakan tanah. Dan ini berada di Kecamatan Salaman dengan memiliki kawasan rencana 2, kemudian berpotensi terlanda tanah longsor dengan kapasitas kecil, sedang, tinggi ketika musim hujan tiba karena berada di kawasan pegunungan. Jadi kondisi kawasan Salaman ini berada di lereng pegunungan Menoreh. Jadi ketika musim hujan maka akan cepat yang namanya tanah itu kurang mampu meresap, jadi mengalami tanah longsor. Kemudian di sini ada beberapa penilaian dari SOD RPN dengan jumlah 50. Ini sebenarnya ada berbagai kesalahan karena 3 kali 2 kali 4 jadi 6 kali 4 24 sebenarnya. Dan di sini memiliki possible solution yaitu informasi penyelamatan yang cepat terhadap penduduk yang ada di kawasan rawan bencana. Jika bencana 1, jika ada tanda-tanda kegiatan akan terjadi letusan karena kawasan tersebut berpotensi terlanda pergerakan tanah. Kerawanan kawasan ini merupakan pengaruh dari perluasan kawasan rawan bencana untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi.
Kemudian mewaspadai bahaya yang menyertai pergerakan tanah seperti tanah longsor dan retakan tanah yang dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa. Kemudian memberikan atau merasionalkan tanda rambu-rambu atau jalur mana yang lebih aman untuk dilalui ketika ada tanda-tanda akan terjadinya kegiatan bencana. Menyediakan bantuan khusus yang tanggap untuk mengevakuasi penduduk balita dan usia lanjut jika adanya tanda-tanda akan terjadi bencana. Ini merupakan langkah kesiagaan menghadapi sebuah bencana. Oke. Itu dari kerentanannya. Mungkin persentase penduduk usia lanjut dan balita memiliki penjumlah penduduk usia lanjut dan balita prosesnya sekitar 8% sehingga tergolong sedang. Jadi jumlah dari balita dan lanjut usia yang berada di Salaman ini kecil, jadi termasuk sedang di sini. Bukan persentase pekerja di bidang pertanian memiliki jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 68 dengan pertanian 46,8% sehingga tergolong tinggi. Jadi rata-rata penduduk di Salaman ini sebagai petani atau mungkin pekebun karena berada di lereng pegunungan. Kemudian di sini untuk responsibility-nya untuk menyediakan sirena atau mungkin EWS Earth Warning System pada daerah tertentu yang dianggap rawan atau media informasi sebagai kesiapan peringatan dini ketika terjadi tanda-tanda akan beraktivitas pergerakan tanah. Kemudian ada perlunya pengendalian distribusi penduduk dari daerah potensial terkena banjir, daerah yang aman sehingga permukaan berada di zona yang aman, tetapi dengan tetap mempertimbangkan pada aktivitas pekerjaan mereka sebagai petani dekat dengan lahan pekerjaannya. Dan untuk ketahanan itu rasional pelayanan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Tidak ada pelayanan kesehatan di wilayah ini. Jadi untuk yang dekat-dekat dengan rawan bencana ini jauh dari adanya kesehatan. Mungkin adanya itu hanya pelayanan yang setingkat kelurahan-kelurahan. Dan ada meningkatkan kesejahteraan kesehatan terutama pada wilayah-wilayah yang merupakan simpul tempat pengungsian sementara dan wilayah mudah diakses dan aman dari kegiatan aktivitas rawan pergerakan tanah. Dan rasio sarana-prasarana terhadap sarana-sarana kesehatan daerah ini tidak ada sama sekali. Oke, mungkin yang mendekati area ini memang belum ada sebanyak ini, jadi masih ada beberapa yang perlu pembangunan. Jadi mungkin jarak 3 atau berapa kilo dari yang biasanya rawan bencana ini harus ada yang namanya tempat keselamatan, baik itu puskesmas atau mungkin puskesmas yang paling baik, karena di tingkat desa udah ada yang namanya bidan, dan kalaupun ada bencana itu nggak akan mencukupi, sehingga perlu adanya puskesmas yang mungkin ada di daerah yang rawan-rawan pergerakan tanah. Kemudian untuk rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, ini memiliki panjang jalan yang tersedia di wilayah ini sangat sedikit. Dan pengembangan jalan jaringan untuk memperluas jalur evakuasi pengungsian terutama pada jalur yang tidak memiliki hambatan. Karena mungkin berada di lerенgan, jadi jalan pun beberapa ada yang rusak, pecah. Kadang pun jalannya tersebut malah yang ada tanah longsornya. Dan ada rasio sarana angkutan terhadap jumlah penduduk. Jadi di Salaman ini moda angkutan umum ini enggak sampai ke kampung-kampung, itu mungkin cuma melewati jalan provinsi dan mungkin jalan untuk ke arah Kaliangkrik sama Borobudur. Jadi jalan-jalan yang benar-benar memiliki aktivitas umum yang banyak gitu, sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan sarana transportasi guna memperlancar proses evakuasi dan pertolongan korban bencana, dan menyediakan angkutan evakuasi massal pada kelurahan-kelurahan terutama yang minim sarana angkutan ketika terjadi tanda-tanda kegiatan bencana. Kemudian manajemen bencana atau aktivitas manajemen bencana berdasarkan waktu kebencanaan kejelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mitigasi, di mana tujuannya adalah untuk meminimalkan efek dari bencana.
Bentuk tindakan mitigasi ini diantaranya, yang pertama, mewaspadai bahaya yang menyertai letusan gunung api dan pergerakan tanah. Yang kedua, perlunya pengendalian distribusi penduduk dari daerah potensial terkena bencana ke daerah yang aman. Ketiga, peningkatan tenaga kesehatan terutama pada wilayah-wilayah yang merupakan simpul tempat pengungsian sementara dan wilayahnya mudah diakses dan aman dari kegiatan aktivitas gunung api. Yang keempat, membangun sarana kesehatan yang memadai serta memiliki aksesibilitas yang baik. Yang kelima, pengembangan jaringan jalan untuk mempermudah jalur evakuasi pengungsian. Dan yang terakhir, menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk kesiapsiagaan. Fokus utama dari aktivitas ini adalah pada perencanaan bagaimana merespon bencana. Ini termasuk rencana kesiapsiagaan, latihan, dan pelatihan darurat, tetapi juga pengembangan dan implementasi sistem. Di antaranya, yang pertama, informasi penyelamatan yang cepat terhadap penduduk yang ada di kawasan rawan bencana jika ada tanda-tanda kegiatan akan terjadinya letusan gunung api atau pergerakan tanah. Yang kedua, memberikan atau mensosialisasikan tanda atau jalur mana yang lebih aman untuk dilalui ketika ada tanda-tanda akan terjadinya kegiatan bencana letusan gunung api atau pergerakan tanah. Yang ketiga, menyediakan bantuan khusus yang tanggap untuk mengevakuasi penduduk wanita, balita, dan usia lanjut. Yang keempat, penyediaan alat atau sirine pada daerah tertentu yang dianggap rawan. Yang kelima, relokasi kegiatan penduduk yang ada di kawasan rawan bencana. Yang keenam, mengetahui peta dan rute evakuasi. Dan yang terakhir, menyepakati tempat-tempat pengungsian atau evakuasi. Yang ketiga, respon. Pada aktivitas ini, tujuannya adalah untuk meminimalkan bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Ini termasuk misi pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat. Untuk tindakannya diantaranya, yang pertama, meningkatkan pelayanan sarana transportasi guna memperlancar proses evakuasi dan pertolongan korban. Yang kedua, penyediaan angkutan massal pada kelurahan-kelurahan terutama yang minim sarana angkutan. Ketiga, pemberian bantuan kemanusiaan berupa makanan dan non-makanan. Keempat, pemberian dukungan logistik untuk penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan bantuan kemanusiaan. Kelima, pemberian evakuasi medis, bantuan rujukan, pengantaran, dan bantuan psikososial. Keenam, revitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat, lingkungan, dan layanan dukungan reintegrasi. Dan yang terakhir, pemberian layanan pemulihan mata pencaharian yang ramah lingkungan dan layanan dukungan reintegrasi. Yang terakhir yaitu pemulihan. Kerusakan telah dinilai dalam aktivitas ini, dan pengetahuan yang diperoleh selama bencana akan digunakan untuk mengevaluasi model prediksi untuk bencana, termasuk keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan. Bentuk tindakan pemulihan diantaranya, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, peran pemerintah dan bantuan masyarakat di luar daerah rawan bencana dalam rehabilitasi. Yang ketiga, memperbaiki kehidupan warga yang terdampak seperti penyusunan rencana rehabilitasi, perbaikan perencanaan bangunan atau infrastruktur dan perencanaan penggunaan lahan. Yang keempat, pemulihan masyarakat yang perlu didekati melalui dukungan pemulihan psikososial dan dukungan pemulihan ekonomi masyarakat. Yang kelima, pemulihan pasca bencana oleh pemerintah, lembaga donor, dan LSM terhadap mata pencaharian masyarakat dengan memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir, pemulihan dengan kebijakan penyediaan bangunan hunian sementara atau huntara, dan rumah tangga yang rumahnya rusak total diberikan rumah permanen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.